seorang ulama yang sangat populer karena kecerdasannya, kecermatannya, kezuhudannya. Meskipun di akhir hayatnya dipersekusi penguasa, ia hafal 300.000 hadis, berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 riwayat, hanya sekitar 7.275 hadis yang lolos seleksi ketat, yang kemudian melahirkan kitab paling otoritatif dalam dunia Islam. Beliau mendapat warisan harta yang cukup banyak dari ayahnya. Semuanya disedekahkan, hingga untuk kebutuhan sendiri cukup terbatas. Beliau pernah mengisi hari-harinya dengan 1 atau 2 butir kacang almond. Beliau orang yang sangat menjunjung tinggi ilmu dan integritas, menjauh dari penguasa agar bisa berkata lentang untuk kebenaran dan terhindar dari perkataan untuk menyenangkan penguasa. Suatu ketika, Gubernur Bukhara Khalid bin Ahmad memanggil ulama itu ke rumahnya dan memintanya mengajar anaknya secara khusus. Beliau menjawab, "Aku lebih memuliakan ilmu daripada memuliakan manusia. Manusialah yang membutuhkan ilmu dan merekalah yang seharusnya mendatanginya." Gubernur itu berkata, "Jika anakku datang ke madrasahmu, ia tidak boleh duduk bersama anak-anak orang biasa. Engkau harus mengajarnya secara terpisah." Ulama itu pun menjawab, "Aku tidak dapat melarang siapapun untuk mendengarkan hadis." Mendengar jawaban ini, gubernur marah dan memerintahkan agar ulama itu keluar dari Bukhara. Itulah kisah dramatis dari Imam Bukhari, ulama masyhur yang telah berkontribusi besar terhadap umat Islam, tapi dipersekusi penguasa di akhir hayatnya. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas biografi Imam Bukhari, ulama hadis yang amat sangat jenius, berintegritas, dan hidup dengan kesederhanaan. Meskipun orangnya telah tiada, tapi karyanya tetap hidup hingga saat ini. Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara, wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ahli hadis yang dikenal jujur dan soleh. Namun ketika Muhammad masih kecil, ayahnya wafat, menjadikannya yatim sejak dini. Sang ibu pun membesarkan seorang diri dengan penuh kasih sayang dan perhatian terhadap pendidikan agama. Sejak kecil, Imam Bukhari menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kecintaan terhadap ilmu agama. Ia mulai mendapatkan pendidikan dasar dari ibunya sendiri, termasuk membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama. Di usia sekitar 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan mulai tertarik mempelajari ilmu hadis secara serius. Pada saat itulah beliau masuk ke kelas-kelas hadis di Bukhara dan dikenal karena daya ingatnya yang luar biasa. Bahkan guru-guru kadang mengoreksi hadis dari beliau karena hafalannya yang kuat. Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan di masa kecil. Sang ibu tidak putus asa. Ia berdoa terus-menerus memohon kesembuhan anaknya. Dalam mimpi, ia melihat Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah telah mengabulkan doanya. Tak lama, penglihatan Muhammad pun pulih kembali secara ajaib. Di usia 16 tahun, ia sudah hafal 60.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Beliau menghafal banyak karya para ulama besar, termasuk kitab Al-Waqi karya Abdullah bin Al-Mubarak. Selain menghafal hadis dan karya para ulama terdahulu, beliau juga mulai mempelajari biografi seluruh perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis, seperti tanggal lahir dan wafat mereka, tempat kelahiran, dan lain sebagainya. Pada usia 18 tahun, Imam Bukhari melakukan perjalanan ke Mekah bersama ibu dan saudaranya. Setelah menunaikan ibadah haji, ibu dan saudaranya kembali ke Bukhara. Tetapi Imam Bukhari tetap tinggal di Mekah untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau menghabiskan 2 tahun di Mekah mempelajari hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya dari para ulama setempat. Setelah itu, beliau pergi ke Madinah dan menimba ilmu hadis, fikih, serta hukum Islam selama 4 tahun. Setelah 6 tahun di Mekah dan Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Basrah, Kufah, dan Baghdad, serta mengunjungi Mesir dan Sam. Beliau sendiri berkata, "Untuk mencari ilmu, aku pergi ke Mesir dan Sam 2 kali, ke Basrah 4 kali, tinggal 6 tahun di Hijaz atau Mekah dan Madinah, dan berulang kali berangkat ke Kufah dan Baghdad bersama para muhaddisin atau para pengumpul ahli hadis." Banyak kisah yang menceritakan perjuangan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri hanya untuk mengumpulkan mutiara-mutiara berharga tentang manusia terbaik di dunia ini, yakni Rasulullah SAW. Saudara beliau, Rashid bin Ismail, menceritakan masa kecilnya. "Imam Bukhari biasa pergi bersama kami kepada para ulama Basrah untuk mendengarkan hadis. Kami semua menulis hadis-hadis itu,
kecuali Imam Bukhari. Beberapa hari kemudian kami menyalahkan beliau, engkau telah menyia-nyiakan hari ini tanpa menulis hadis. Imam Bukhari lalu meminta kami membawa catatan-catatan kami. Setelah kami membawanya, beliau mulai membaca hadis satu persatu dari hafalannya hingga menyampaikan kepada kami lebih dari 15.000 hadis. Saat mendengarkan hadis-hadis itu, seakan-akan Imam Bukhari sedang mengajarkan ulang semua hadis yang telah kami catat. Beliau tidak terlalu tergantung kepada pena dan kertas, tetapi sangat mengandalkan hafalan yang kuat yang merupakan karunia Allah berupa kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Muhammad bin Azhar As-Sidani berkata, aku biasa pergi kepada Sulaiman bin Harb bersama Imam Bukhari untuk mendengarkan hadis. Aku menulis hadis-hadis itu, sedangkan Imam Bukhari tidak menulisnya. Seorang bertanya kepadaku, mengapa Imam Bukhari tidak menulis hadis? Aku menjawab, jika engkau terlewat menulis suatu hadis, engkau bisa mendapatkannya dari hafalan Imam Bukhari. Ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan lagi yang terjadi di Baghdad ketika Imam Bukhari datang ke sana. Orang-orang yang telah mendengarkan tentang banyak prestasi dan keutamaan beliau memutuskan untuk menguji beliau. Mereka memilih 100 hadis dan mengubah sanad serta matanya. Hadis-hadis ini kemudian dibacakan oleh 10 orang di hadapan Imam Bukhari. Setiap kali hadis-hadis itu dibacakan, Imam Bukhari menjawab dengan satu jawaban, aku tidak mengetahuinya. Setelah semuanya selesai, beliau mengulang satu persatu hadis yang telah dibacakan dengan sanad dan matan yang keliru, lalu menyebutkan sanad dan matan yang benar. Demikianlah dahsyatnya hafalan dan ketelitian ulama hadis yang agung ini. Dalam salah satu perjalanannya untuk menuntut ilmu hadis, Imam Bukhari naik kapal laut bersama sekelompok penumpang. Dalam perjalanan tersebut, beliau membawa uang sebanyak 1.000 dinar, jumlah yang sangat besar kala itu. Di tengah perjalanan, beliau berkenalan dengan seorang pria yang tampaknya tertarik padanya. Imam Bukhari bahkan menyebut jumlah uang yang ia bawa dalam percakapan ringan, tanpa curiga. Tapi ternyata pria tersebut mempunyai niat jahat. Tidak lama setelah itu, pria itu berteriak keras di dalam kapal sambil berkata, uangku 1.000 dinar telah dicuri. Kapal pun heboh, seluruh penumpang digeledah oleh awak kapal. Imam Bukhari sadar bahwa dirinya lah yang akan dicurigai karena sebelumnya sempat menyebut jumlah itu dalam obrolan. Namun untuk menjaga nama baik dan menghindari fitnah, beliau segera melempar kantong uangnya itu ke laut sebelum pencarian dimulai. Setelah semua digeledah dan tidak ditemukan apa-apa, pencarian pun dihentikan. Pria itu gagal menjebaknya. Ketika ada yang bertanya kepadanya mengapa ia mengorbankan begitu banyak uang, Imam Bukhari menjawab, aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk membangun kepercayaan sebagai ahli hadis. Aku tidak ingin diragukan, apalagi karena fitnah seperti ini. Kisah Imam Bukhari di kapal mengajarkan bahwa menjaga integritas dan kehormatan jauh lebih berharga daripada harta benda. Dalam situasi penuh fitnah, beliau rela membuang 1.000 dinar ke laut demi menghindari kecurigaan yang dapat merusak kepercayaannya sebagai ahli hadis. Tindakan ini mencerminkan prinsip sejati seorang ulama yang lebih mengutamakan kejujuran, kehormatan ilmu, dan reputasi amanah daripada keuntungan duniawi. Sikap beliau menjadi teladan abadi bahwa kepercayaan itu mahal dan mempertahankannya membutuhkan pengorbanan yang besar. Ada kisah unik tentang proses penyusunan kitab ini. Diceritakan bahwa pada suatu malam, Imam Bukhari bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, beliau berdiri di hadapan Nabi, memegang kipas di tangannya dan mengusir lalat dari wajah Rasulullah SAW. Imam Bukhari kemudian menanyakan tafsir mimpinya kepada para ahli tafsir. Mereka menafsirkan bahwa beliau akan membersihkan dan menghilangkan kebohongan yang tersandarkan kepada hadis-hadis Rasulullah. Mimpi ini mendorong beliau untuk menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Imam Bukhari sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis. Menurut Al-Firabi, salah satu muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, aku menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih di Masjidil Haram, Mekah. Aku tidak memasukkan satu hadis pun kecuali setelah melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Imam Bukhari meneliti secara rinci kehidupan para perawi untuk memastikan bahwa mereka dapat dipercaya dan tidak memalsukan atau mengubah lafaz hadis. Jika beliau mengetahui bahwa salah satu perawi dalam sanad melawan dosa terang-terangan atau tidak dianggap terpercaya, hadis tersebut langsung ditolak dan tidak dimasukkan dalam kitabnya, kecuali jika terdapat sanad lain yang lebih kuat. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di 2 kota suci, Mekah dan Madinah.
serta memakan waktu 16 tahun. Meskipun beliau menghafal sangat banyak hadis, beliau hanya memilih sekitar 7.275 hadis untuk dimasukkan ke dalam kitab ini, dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang kesohihan hadis-hadis. Pengaruh Imam Bukhari terhadap ilmu Islam bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Pertama, beliau memperkenalkan standar yang sangat ketat dalam autentikasi hadis, baik dari sisi sanad maupun matan. Para perawi diwajibkan memiliki integritas moral, ketelitian dalam periwayatan, keterhubungan langsung dengan guru, serta bebas dari cacat tersembunyi. Pendekatan kritik sumber ini merupakan terobosan metodologi besar, bahkan melampaui perkembangan kritik historis dalam tradisi intelektual lain. Penekanan Imam Bukhari pada pertemuan langsung atau guru dan murid menunjukkan pemahaman mendalam tentang reliabilitas sejarah. Karya biografi perawi hadis yang disusunnya menciptakan basis data historis yang sangat luas dan bermanfaat jauh melampaui kajian hadis semata. Kedua, sistematika penyusunan Sahih Bukhari memperkenalkan metode baru dalam klasifikasi pengetahuan dan penalaran hukum. Hadis disusun berdasarkan tema hukum dan teologis, bukan berdasarkan perawi atau kronologi, sehingga ini memudahkan integrasi hadis dalam kajian fikih. Judul-judul bab seringkali mencerminkan pandangan hukum Imam Bukhari sendiri, menjadikan karyanya sekaligus sebagai kitab hadis, kompendium hukum, dan risalah metodologis. Ketiga, pendekatan Imam Bukhari yang menekankan verifikasi empiris tercermin dalam perjalanan ilmiahnya ke berbagai pusat keilmuan Islam, dari Mesir, Syam, Irak, hingga Hijaz. Ia tidak hanya mengumpulkan hadis, tapi juga membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber, sehingga dari sekitar 600.000 hadis yang ia teliti, hanya sekitar 7.275 hadis yang masuk dalam sahihnya. Ini menunjukkan tingkat selektivitas dan ketelitian yang luar biasa. Dampak Imam Bukhari terhadap keilmuan Islam sangat besar. Metodologinya menjadikan standar lintas disiplin, dan Sahih Bukhari diakui sebagai kitab paling otoritatif setelah Al-Quran dalam Islam Sunni. Prinsip kritik historis yang ia terapkan juga mempengaruhi historiografi, biografi, etika, hingga pemikiran sosial dan politik dalam Islam. Selain itu, perhatian Imam Bukhari terhadap integrasi moral perawi berperan penting dalam bekerjanya ilmu biografi, yang kemudian menjadikan disiplin kompleks untuk mengkaji kehidupan dan kredibilitas ulama lintas generasi. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas keilmuan sekaligus pelestari sejarah sosial Islam di awal.